Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan kami dari tim IT UPB ingin mensosialisasikan sistem baru, yaitu Sistem Informasi Manajemen yang dapat rekan-rekan mahasiswa akses melalui laman sim.universitasputrabangsa.ac.id. Nah, ini merupakan halaman utama atau website dari Sistem Informasi Manajemen. Di sini ada beberapa menu, kemudian dan berbagai informasi lainnya. Sistem Informasi Manajemen ini diperuntukkan untuk ujian baik UTS maupun UAS yang dilakukan mulai dari semester genap ini, semester genap tahun akademik 2021-2022. Jadi nanti mahasiswa akan melakukan ujian UTS maupun UAS melalui sistem ini. Untuk perkuliahan dan presensi mahasiswa tetap menggunakan e-learning. Langsung saja untuk masuk ke dalam sistem ini, mahasiswa bisa klik tombol login yang ada di bagian atas ini ataupun yang di tengah ini. Nah, ini merupakan portal login untuk masuk ke dalam Sistem Informasi Manajemen. Untuk pertama kali, mahasiswa login menggunakan Google. Di sini ada sign in with Google. Jadi mahasiswa login menggunakan akun yang terdaftar di SIA. Nah, apabila mahasiswa mungkin lupa password ataupun emailnya bermasalah, silahkan menghubungi BAA atau Pak Akbar untuk pergantian email. Nah, di sini saya contohkan, misalkan saya menggunakan email ini. Ya, ini sudah masuk ke dalam Sistem Informasi Manajemen Universitas Putrabangsa. Saya di sini sebagai Dwi Aprianti. Di sini ada informasi akun, ada nama, kemudian NIM, kemudian dia di sini sebagai mahasiswa. Ya, kemudian di sini di menu maksudnya di Sistem Informasi Manajemen sebagai mahasiswa, di sini ada beberapa menu. Ada dashboard, jadwal, data pembayaran, dan ujian. Nah, ini yang ada di depan sini yang sedang dilihat ini adalah menu dashboard. Kemudian menu kedua yaitu menu jadwal. Di sini bisa diklik tahun akademiknya 2021-22. Nah, di sini rekan-rekan mahasiswa bisa melihat kelas kuliah yang mahasiswa sekarang jalani. Di sini ada jadwal kuliah, kemudian jadwal UTS dan jadwal UASnya. Nah, kemudian menu selanjutnya yaitu menu data pembayaran. Di menu data pembayaran, mahasiswa juga memilih tahun akademik dan periodenya. Di sini ada periode UTS maupun UAS. Misalkan UTS. Nah, di sini ada informasinya. Rekan-rekan mahasiswa sudah menyelesaikan status, maksudnya menyelesaikan administrasinya atau belum. Karena di menu ini akan berdampak pada ujiannya nanti. Ketika mahasiswa belum menyelesaikan status administrasinya, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk melihat soal maupun mengupload jawabannya nanti. Misalkan di sini periode SPP variabel atau ujian tengah semester. Kalau di sini keterangannya lunas, maka mahasiswa bisa mengikuti ujian tengah semester. Namun, apabila di sini tertulis belum dan ada tanda merahnya, maka mahasiswa tersebut belum bisa mengikuti ujian. Nah, mungkin ada terkendala dengan ekonomi atau belum bisa membayar atau bagaimana, mahasiswa bisa menghubungi keuangan untuk meminta dispensasi. Kemudian nanti silakan membayar sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Nah, di sini nanti setelah membayar, mahasiswa bisa sinkron pembayaran. Di sini nanti akan terupdate
Kalau sudah membayar sesuai dengan nominal bayarnya, maka di sini tertulis lunas dan mahasiswa bisa mengikuti ujiannya. Nah, bisa dilihat di menu ini, di menu ujian. Dipilih tahun akademik dan jenis ujiannya, misalkan UTS tadi. Nah, di sini ketika sudah lunas, mahasiswa bisa melihat soal ujian dan tombol untuk upload jawabannya. Di sini juga kita ada keterangan syarat mengikuti ujian yaitu mahasiswa sudah menyelesaikan administrasi. Jika belum, maka mahasiswa tersebut tidak bisa melihat soal maupun mengupload jawaban. Kemudian apabila terkendala, di sini ada kasus jika mahasiswa sudah menyelesaikan administrasi tetapi tidak bisa melihat soal maupun jawaban, pastikan status administrasi di menu data pembayaran tadi sudah lunas. Tapi jika belum lunas, silakan klik sinkron pembayaran di sini ataupun di sini untuk mendapatkan status administrasi yang terbaru. Misalkan mahasiswa sudah membayar tapi di sini tertulis belum lunas, maka silakan klik tombol sinkron untuk memperbarui status administrasi supaya mahasiswa bisa mengupload soal maksudnya bisa mengupload jawabannya. Nah, di sini sudah ada soal, silakan bisa di-download soalnya. Nah, ini contohnya, contoh soal, silakan di-download. Nah, kemudian upload jawabannya di sini. Perhatikan juga untuk tanggal ujiannya. Ketika di sini tertulis tanggal 14 bulan 4 sampai tanggal 15 bulan 4, maka mahasiswa hanya bisa mengupload jawaban di range waktu tersebut. Di luar waktu tersebut, mahasiswa sudah tidak bisa mengupload jawabannya. Jadi perlu diperhatikan betul-betul tanggal ujiannya. Jangan sampai mahasiswa telat upload jawaban, jadi harus menghubungi dosennya. Ini saya contohkan untuk upload jawaban. Di sini ada tombol upload jawaban, tinggal diklik saja. Nah, di sini file-file yang bisa diupload ada file image, PDF, dokumen, Excel. Di sini tinggal pilih saja untuk jawabannya. Misalkan saya ini ya, kirim jawaban. Nah, sukses. Di sini ada keterangannya, ada filenya yang diunggah apa, kemudian waktu unggahnya juga ada. Selain mengupload jawaban, mahasiswa juga bisa menghapus jawabannya. Mungkin ketika dilihat lagi, oh ternyata jawabannya salah atau bagaimana, mahasiswa bisa menghapus jawabannya. Hapus, kemudian upload ulang jawaban yang betul. Ya, sudah sampai semuanya terjawab di sini. Nah, di sini ada keterangan tanggal, kemudian soal, tapi ada juga yang kosong. Ketika di sini kosong, berarti dosen dari kelas tersebut belum mengupload soal, jadi belum ada soal dan tanggalnya. Kemudian di sini juga diperhatikan ketika tidak ada soal dan upload jawaban, diperhatikan tanggalnya. Ini tanggal 14 bulan 5. Berarti soalnya belum bisa dilihat. Soal hanya bisa dilihat ketika sudah ada di jam dan waktunya. Kemudian mahasiswa juga bisa menjawab hanya di jam dan waktu range ini. Saya kira sudah jelas. Kemudian mungkin tadi kan untuk login mahasiswa masih menggunakan email. Nah, ini mahasiswa di sini bisa mengubah passwordnya, mengubah password untuk akunnya. Kemudian di sini juga ada tombol logout. Kemudian apabila nanti suatu saat
mahasiswa lupa password, di sini ada forgot password, tinggal diklik. Nah, diisikan emailnya, kemudian nanti akan kami emailkan untuk tombol reset passwordnya. Mahasiswa tinggal mengisikan password baru untuk akunnya. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.